ikut Otan. Tapi lagi ada pandemi virus corona, Deng. Kan gak boleh keluar rumah ya? Biar Otan aja yang ceritain deh. Otan sekarang lagi ada di peternakan sapi Greenfields. Peternakan besar ini berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ayo sob, bangun-bangun. Sekarang waktunya minum cucu. Walaupun berada di peternakan, tetapi mereka tetap mendapatkan susu dari induknya, teman. Tapi bedanya, mereka tidak minum susu secara langsung, melainkan menggunakan wadah. Bayi-bayi sapi ini minum susu 3 kali sehari, teman. Jadwal mereka minum susu adalah pagi, siang, dan malam hari. Otan juga mau susu dong, Paman, biar sehat kayak bayi-bayi sapi ini. Suhu susu harus terjaga di angka 35-40 derajat Celcius, sama seperti susu yang baru keluar dari ambing induknya. Oh iya, sekali minum susu, Sobat Otan ini bisa menghabiskan 3 liter loh. Cakep! Saat Sobat Otan ini berusia 40 hari, maka ia akan melalui proses sosialisasi, teman. Mereka akan dikenalkan dengan sesamanya yang hampir seumuran. Sosialisasi dimulai dari 2 anak sapi terlebih dahulu. Kedua anak sapi dipilih berdasarkan jenis dan besarnya. Tujuannya adalah agar tidak adanya perundungan atau bullying. Saat mereka sudah siap, sekat di antara kedua kandang akan dilepas, teman. Biasanya mereka akan saling berinteraksi melalui penciuman mereka. Jika kedua anak sapi ini tidak saling menyakiti, berarti proses ini berhasil. Setelah berumur 60 hari, anak-anak sapi ini akan kembali bersosialisasi dalam jumlah koloni yang lebih besar, teman. Kali ini mereka akan ditempatkan dalam satu kandang yang berisi 15 sapi. Pada dasarnya, sapi adalah hewan yang senang berkumpul. Mereka akan lebih merasa nyaman dan aman jika berada di dalam kelompoknya. Selain tempat yang nyaman, makanan mereka juga sangat diperhatikan, teman. Pemilihan pakan berdasarkan total mix ration. Jadi, berbagai macam jenis makanan yang baik untuk sapi diberikan oleh peternakan ini. Teman, sapi yang telah melahirkan akan langsung dapat menghasilkan susu. Saat waktu pemerahan tiba, sapi-sapi ini dengan sendirinya akan berjalan menuju lokasi pemerahan. Sapi memiliki daya ingat yang sangat baik, teman. Mereka bisa mengingat apapun, salah satunya jalan menuju pemerahan. Stop! Itu ada tangga, sob. Memangnya kalian bisa turun? Pada umumnya, sapi tidak suka menuruni tangga karena ia tidak bisa melihat permukaan di bawah kakinya, teman. Tapi tangga di peternakan ini dirancang tidak terlalu curam agar sapi tetap bisa dengan mudah menuruninya. Cakep! Sebelum sapi masuk ke proses pemerahan, mereka akan disemprot secara otomatis, teman. Air yang digunakan untuk menyemprot adalah air dingin. Air dingin memiliki fungsi untuk menurunkan suhu tubuh sapi. Dengan suhu tubuh yang stabil, maka sapi akan menjadi lebih tenang ketika proses pemerahan berlangsung. Saat memasuki ruang pemerahan, sapi-sapi ini sudah langsung mengantri, teman. Sapi saja bisa mengantri, masa kita nggak bisa sih? Proses pemerahan menggunakan mesin vakum dan tidak menyentuh tangan sama sekali.
Selama proses pemerahan, sapi-sapi ini terlihat tenang dan tidak gelisah, teman. Ada yang tahu kenapa? Hal ini dikarenakan proses vakum atau penghisapan yang terjaga, yaitu di angka 10 kPa. Angka tersebut sama jika anak sapi langsung menyusui pada induknya. Jika denyut sapi sudah turun di bawah angka 60 kali per detik, maka alat vakum akan terlepas secara otomatis, teman. Jadi selama proses ini tidak ada sama sekali yang tersakiti. Proses pemerahan merupakan proses yang menyenangkan bagi induk sapi loh. Jika susu mereka tidak diperah, maka mereka akan merasakan sakit pada ambingnya. Oh iya teman, sapi sudah bisa mulai laktasi sejak umur 2-10 tahun. Laktasi adalah proses produksi susu akibat hormon yang disebut oksitosin setelah melahirkan. Masa laktasi sapi setelah melahirkan adalah 305 hari. Sebelum balik ke kandang, sapi-sapi ini akan kembali disemprot dengan air dingin, teman. Tujuannya sama, yaitu menjadi lebih santai setelah proses pemerahan. Sob, kalian sudah tahu kandang masing-masing kan? Jangan sampai salah ya. Teman, kalian tahu nggak kalau sapi perah, terutama Holstein, memiliki corak yang berbeda-beda loh. Corak pada sapi berbeda, layaknya sidik jari manusia. Walau terkadang terlihat sama, tetapi sebenarnya corak mereka berbeda, teman. Susu segar yang dihasilkan Sobat Totan tadi, kemudian dibawa menggunakan mobil pendingin khusus, teman. Suhu selama perjalanan selalu dijaga, agar susu tidak rusak. Sesampainya di pengolahan, susu tersebut langsung dipindahkan menggunakan selang yang steril. Selang-selang besar tadi bermuara ke tangki penampungan ini, teman. Di sini susu akan dipasteurisasi atau dipanaskan dengan tujuan untuk membunuh organisme yang merugikan. Sebelum diedarkan ke masyarakat, susu harus dicek kualitasnya terlebih dahulu, teman. Susu yang baik adalah yang bau dan rasanya tidak berubah. Pastikan susu yang kalian minum kualitasnya masih terjaga ya, teman.